Hari ini kita telah masuk ke upacara yang sangat penting di dalam kalender gereja kita, yaitu permulaan kepada perayaan yang telah membawa kepada penyelamatan manusia. Dan minggu ini kita masuk ke Minggu Suci, ataupun kita katakan Minggu Palma. Dan selepas itu kita akan merayakan Kamis Putih pada hari Kamis, Jumat Agung pada hari Jumat, malam Paskah pada hari Sabtu, dan Minggu Paskah pada hari Ahad. Hari ini, saudara dan saudari, perjalanan Yesus untuk masuk ke kota Yerusalem disambut dengan begitu meriah. Mereka bernyanyi, melambai-lambaikan daun palma, mahu menyadari akan seorang yang sangat mereka hormati, yang sangat mereka kasihi, dan mereka juga mahu untuk merayakan sendiri, melihat sendiri kemuliaan Tuhan itu yang masuk ke kota Yerusalem. Dan sudah tentulah kegembiraan itu dirayakan oleh segenap orang yang kita dengar di dalam pewartaan. Namun sebahagian tidak mahu turut serta ataupun tidak mahu terlibat di dalam peristiwa itu. Yesus yang masuk, saudara dan saudari, ke kota Yerusalem disambut dengan meriah. Sebentar tadi di dalam perayaan kita juga sebenarnya menerima Yesus yang masuk ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Mungkin kita masih lagi merasa segan ataupun kita merasa tidak biasa, atau juga kita malu untuk mengekspresikan semangat itu. Sebahagian hanya memegang daun palma di bawah, sebahagian kamu hanya melihat orang lain, sebahagiannya mengangkat. Saya tidak pasti apa yang bermain di pikiran saudara dan saudari di dalam masuk ke dalam perayaan Minggu Suci ini. Mungkin kita melihat situasi melambai-lambaikan daun palma itu sesuatu yang sedikit mungkin meragukan kita. Apabila melihat orang lain juga tidak melakukan perkara yang sama, akhirnya kita pun berdiam diri. Maka perayaan itu akan menjadi sekadar hanya untuk diikuti begitu saja, maka kuranglah partisipasi karena kita tidak masuk ke dalam pengertian sebenar. Saudara dan saudari yang terkasih, ada kalanya hidup kita juga seperti itu. Kita sukar untuk mengekspresikan iman kita. Kita malu untuk memperlihatkan kepercayaan kita. Kita malu juga mungkin apabila orang melihat kita ini sebagai pengikut siapa dengan tindakan-tindakan pribadi kita. Mungkin itu juga yang terjadi, saudara dan saudari, di dalam kehidupan sebahagian orang yang ketika melihat murid-murid Yesus dan orang lain menyambutnya, melambai-lambaikan pakaian mereka, dan di Injil yang lain menebarkan pakaian mereka untuk Yesus melaluinya. Karena ketidakpercayaan, karena kekhawatiran,
ataupun juga karena iri hati. Hari ini saudara dan saudari, kita semua dijemput untuk menghayati kehidupan kita sedalam-dalamnya. Kita masuk ke Minggu Suci dan kita diajak untuk menyadari perjalanan hidup rohani kita. Adakah kita menerima Yesus yang masuk ke dalam kehidupan kita? Dan Dia yang masuk di dalam hidup kita itu haruslah ada penghayatannya, harus ada perayaannya secara pribadi. Dan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, saudara dan saudari, bukan hanya terhenti melalui pengalaman bahwa adanya Yesus, tetapi pengalaman kegembiraan menerimanya itu juga akan disusuli oleh suatu pengalaman pengkhianatan. Orang-orang yang menyambut Yesus dengan gembira, orang inilah juga yang mengatakan, salibkan Dia, bunuh Dia. Mungkin itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita yang dengan penuh bersemangat mau menghidupi iman kita, tetapi akhirnya suatu perkara mungkin terjadi di dalam hidup dan akhirnya kita akan sendiri yang akan menolak Yesus. Salibkan Dia. Saya tidak memerlukan Dia di dalam hidupku. Kita lebih rela untuk mau melihat Dia, untuk tidak mempunyai apa perkaitan pun di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengkhianatinya. Ini yang kita dengar, saudara dan saudari, di dalam kisah sengsara yang telah diwartakan tadi. Yesaya di dalam pewartaan yang pertama telah melihat ini, telah menubuatkan perkara ini. Dia telah melihat suatu perkara yang mana akan ada seorang yang akan menghidupi kehidupan seperti itu. Dia akan menjadi orang yang dicemu, dia akan menjadi orang yang disengsarakan, dan dia akan mendapat cercaan. Saudara dan saudari, Yesaya mengungkapkan perkataan-perkataan bagaimana apa yang terjadi kepada Yesus semasa Dia ditangkap. Dan nubuat itu telah bertahun-tahun sebelum itu, beratus tahun sebelum itu. Ini harus terjadi. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, dan aku tidak memaling wajahku dari cercaan dan ludahan. Semua ini, saudara dan saudari, digenapi oleh Yesus. Karena itu harus terjadi, karena penyelamatan harus terjadi, maka Yesus harus melalui perkara ini supaya terjadilah keselamatan. Dan itulah misteri penyelamatan itu. Mungkin juga di dalam kehidupan kita, kita pernah berpikir, mengapa tidak saja Yesus katakan, semua dosa di dunia diampuni, dan Dia tidak perlu melalui perjalanan salib itu, tidak perlu ditangkap, tidak perlu disengsarakan, dan tidak perlu mati di kayu salib. Mungkin kita pernah terpikir, mungkin kita juga mengatakan, Dia kan Tuhan, mengapa perlunya Dia mati? Dia mempunyai kuasa untuk menghapus dosa manusia dengan mungkin cara yang lain. Karena Dia berkuasa. Mengapa Dia harus melalui perkara-perkara ini? Mengapa harus ditangkap, dihakimi, disengsarakan, digantung di kayu salib sehingga mati? Tuhan orang-orang Kristen mati di kayu salib. Adakah ini Tuhan? Boleh mati di kayu salib. Mengapa tidak ada Tuhan yang berkuasa, yang tidak ada orang lain ataupun kuasa lain yang mampu melawannya? Mengapa Yesus ini, Tuhan orang Kristen, mati? Mungkin itu pertanyaan yang kita selalu dengar.
Tetapi itulah jalan penyelamatan yang harus terjadi, saudara dan saudari. Dan perjalanan salib itu membuktikan kepada kehidupan kita juga bahwa kita akan berdepan dengan perkara serupa di dalam mengekspresikan iman kita. Yesus mendahuluinya, menunjukkan kepada kita bahwa jalan penyelamatan itu akan terjadi seperti ini. Maka perjalanan hidup rohani kita bukanlah suatu perjalanan yang mudah, bukanlah suatu perjalanan yang senang, yang kita tidak mengharungi atau menghadapi situasi-situasi seperti yang dilalui oleh Yesus. Iman kita, saudara dan saudari, akan dicabar. Kita akan didiskriminasikan. Kita akan disisihkan. Kita akan dihakimi. Kita akan dihukum. Dan itulah harga yang harus dibayar kalau mau menjadi pengikut Yesus. Di dalam hidup rohani kita mungkin lebih cenderung untuk mau menghidupi kehidupan yang senang, mau menjadi pengikut Yesus, tidak ada cabaran hidup, tidak ada kesengsaraan, tidak ada cabaran-cabaran yang memungkinkan kita untuk goyah, supaya kita akan katakan, oh saya teguh. Tetapi kita harus dibakar, supaya kita melihat keaslian iman kita itu. Emas ketulinannya harus dibakar, barulah dilihat ketulinannya. Tembikar yang mau dibentuk dengan cantiknya haruslah juga dibakar. Maka saudara dan saudari, hati kita juga harus dibakar untuk menguji keimanan kita kepada Yesus itu sendiri. Cabaran yang akan kita hadapi memungkinkan kita untuk menjadi kuat, memungkinkan kita untuk bertahan, memungkinkan kita untuk belajar bahwa saya telah melalui perkara-perkara ini, tetapi saya tetap teguh di dalam perjalanan iman. Minggu ini kita masuk ke dalam perayaan Minggu Suci dan kita akan menghayati perkara-perkara yang dilakukan oleh Yesus sepanjang Minggu Suci ini, dari Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan Minggu Paskah. Semua perayaan ini dimulai hari ini dan memberi maksud yang sangat mendalam di dalam perjalanan hidup rohani kita. Adakah karena kita melihat minggu ini minggu penting, barulah kita akan ke gereja, kemudian kita akan merayakannya? Tetapi hayatilah perayaan ini, saudara dan saudari, sepanjang hidup kita. Suatu pertanyaan yang saya boleh kongsikan kepada saudara dan saudari apabila kita memulai peristiwa ini, minggu ini, di manakah keberadaan saya ketika Yesus masuk ke dalam hidupku? Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, apakah ataupun siapakah kita pada masa itu? Tempatkan diri kita menjadi penonton kepada peristiwa itu. Dan mungkinkah kita menjadi orang yang menyambut Yesus dengan penuh kegembiraan, dan selepas itu kita mau menyalibkan dia? Atau mungkin kita juga seperti orang-orang yang lain, yang mencemburui, yang dengki akan peristiwa yang dilihatnya apabila melihat Yesus itu disambut dengan sedemikian rupa. Ataupun kita menjadi orang yang pengkhianat, mengkhianati Yesus. Walaupun kita tahu siapa dia, kita mengasihi dia, dan akhirnya kita membelakangi dia karena pilihan-pilihan duniawi kita. Kita mulakan langkah untuk merenung semua perkara ini, saudara dan saudari, dan coba untuk menghayati sedalam mana iman kita, di mana tempat kita, siapakah kita sebenar-benarnya. Lihat diri kita, cerminkan diri kita itu terlebih dahulu. Dan kita akan masuk ke dalam peristiwa ini supaya kita tahu apa yang kita harus ambil. Dan kita tahu bagaimana memperbetulkan posisi-posisi hidup kita supaya semuanya itu berkenan dengan rencana Allah. Amin.